Setelah Kekaisaran Du Empire aman kembali dan Kaisar pun menunjuk Pangeran Mahkota Shubeng sebagai calon penerus Kekaisaran. Kita ketahui dalam episode sebelumnya bahwa usia Kaisar Suye diprediksi sudah tidak akan lama lagi, dikarenakan racun yang sudah merusak organ tubuhnya. Tak heran jika Kaisar Suye menunjuk Pangeran Shubeng sebagai calon tunggal pengganti dirinya jika kematian itu datang tiba-tiba. Kaisar Suye juga menunjuk Ning Fengzi dan Grandmaster sebagai penguasa kekaisaran negara. Mereka mengendalikan semua Spirit Master di dalam perbatasan kekaisaran. 2000 Spirit Master ditempatkan di dalam istana. Kini Grandmaster pun harus tinggal di dalam istana kekaisaran untuk melatih dan memimpin para Spirit Master istana kekaisaran. Tang San pun silaturahmi membawa Xiaowu berkunjung ke kediaman Grandmaster di dalam istana kekaisaran. "Little San, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" tanya Grandmaster. Tang San berkata, "Kaisar Suye telah menyatakan bahwa ia akan mendukung kami mengembangkan sekte Tang dengan seluruh kekuatannya. Tahap selanjutnya adalah sekte Tang akan memproduksi secara massal semua jenis senjata tersembunyi. Lalu kemudian saya akan menuju ke Clear Sky School, yaitu untuk mengirim pengrajin surgawi Laugo ke sana. Saya akan meminta pamanku untuk membantunya menempa senjata tersembunyi yang hebat." Lalu Tang San mengatakan, "Saat pertempuran dengan Qian Rensu, saya menemukan banyak sekali tempat yang kurang, terutama dalam kekuatan serangan. Bahkan jika saya memiliki banyak 1001 cara untuk menyerang Qian Rensu, kekuatan saya masih tidak cukup. Rencananya saya akan berkultivasi di Clear Sky School. Bagaimana menurut pendapatmu, Guru?" Grandmaster menggelengkan kepalanya. "Perjalanan kembali ke Clear Sky School sangat diperlukan, tetapi saya tidak akan menyetujui Anda tinggal di sana untuk berkultivasi." Tang San tidak bertanya mengapa, karena ia benar-benar mempercayai keputusan gurunya. Grandmaster melanjutkan, "The Clear Sky Hammer benar-benar hebat. Namun untuk menggunakan sepenuhnya Clear Sky Hammer, untuk menampilkan kekuatannya, Anda harus memiliki kemampuan roh milik Clear Sky Hammer. Anda memiliki roh kembar, dan sebelum Kaisar Perak Anda telah mencapai 9 cincin roh, memberikan cincin roh pada Clear Sky Hammer akan mengurangi potensi masa depannya. Dan tanpa kemampuan roh dari cincin roh, ruang untuk pertumbuhan Anda akan sangat terbatas." Pada titik ini Grandmaster tidak dapat melanjutkan. "Guru, apakah Anda punya usul? Saya akan mendengarkan Anda," kata Tang San tanpa ragu sedikit pun. Grandmaster menghela napas. "Saya punya usulan, hanya saja saya tidak ingin Anda mengambil resiko, karena resiko ini sangatlah berbahaya." Tang San saat ini telah mencapai peringkat ke-66 dan sudah jelas merasakan kecepatan kultivasinya terus menurun. Mempertahankan kecepatan kemajuan yang dia miliki sebelumnya praktis tidak mungkin. Tidak ada yang memahami keadaan saat ini yang lebih baik daripada Grandmaster. Bahkan jika Grandmaster mengatakan itu berbahaya, Tang San mengerti bahwa ini mungkin jalan satu-satunya sebagai jalan pintas untuk maju dengan cepat. "Guru, apapun itu, mempertahankan diriku masih bukan masalah. Selain itu, Anda pernah mengajari saya bahwa semakin besar tekanan yang saya hadapi, semakin mudah untuk membangkitkan potensi saya. Memahami esensi pertempuran masih lebih cepat daripada berkultivasi sendiri." Lalu Grandmaster pun mengatakan, "Karena itulah saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu." Tang San bingung dan bertanya, "Tempat apakah itu, Guru?" Grandmaster merenung, lalu berkata, "Ini mungkin sebuah tempat hutan binatang roh buas. Namun tempat ini berbeda dari hutan binatang roh apapun yang Anda ketahui, karena ini adalah sebuah pulau di mana banyak binatang buas yang aneh hidup di sana, dan juga banyak spirit master yang aneh. Tempat ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang di dunia spirit master mengetahui." "Pulau?
Tang San fokus mendengarkan cerita Grandmaster. Grandmaster pun melanjutkan, saya akan menggambarkannya secara sederhana dan Anda akan tahu betapa berbahayanya itu. Spirit Hall pernah mengirim 2000 Spirit Master masuk ke dalam pulau ini dalam upaya untuk menggabungkan Spirit Master di sana. Hasilnya, sebagian besar tidak kembali. Mereka juga kehilangan 2 gelar titel dulu di sana. Spirit Hall menyebut pulau itu dengan sebutan Pulau Iblis. Tapi aku tahu nama aslinya adalah Pulau Dewa Laut. Sejak kekalahan Spirit Hall di Pulau Dewa Laut, Spirit Hall tidak pernah berani kembali datang ke tempat itu. Jika saya tidak salah, di pulau itu ada seorang Spirit Master yang paling kuat. Dia ada di tingkat 99 puncak dulu. Bagaimana mungkin Aula Roh membalas setelah menderita kerugian besar itu? Alasan lain adalah orang-orang yang tinggal di Pulau Dewa Laut tidak akan meninggalkan pulau itu. Alasan Spirit Hall menyebut Pulau Dewa Laut sebagai Pulau Iblis adalah sangat sulit untuk ditangani. Mereka sebenarnya bukan orang yang kecanduan membunuh. Mereka semua tinggal di sana selama beberapa generasi. Menyebut diri mereka sebagai anak-anak laut yang juga dikenal sebagai guru semangat laut. Avatar roh yang mereka miliki juga sangat aneh. Sebagian besar berkaitan dengan makhluk air. Karena itu, kemampuan roh mereka juga memiliki perbedaan besar dengan kita. Pulau Dewa Laut terletak di Samudra Agung di sebelah barat benua. Di sana, para master roh dengan roh jenis makhluk air ini tidak diragukan lagi dapat menampilkan tingkat kekuatan terbesar mereka. Ada juga banyak binatang roh aneh di Pulau Dewa Laut. Akibatnya saya pikir tempat itu dapat dianggap sebagai hutan binatang roh Dewa Laut. Setelah mendengar kisah Grandmaster itu, kini Tang San memahami kenapa gurunya bermaksud mengirimnya ke pulau itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah tempat yang penuh dengan segala macam bahaya dan tekanan. Namun, tempat itu juga penuh dengan peluang. Grandmaster mengatakan, para master dulu laut tidak suka membunuh selama orang luar yang pergi ke sana dapat lulus ujian mereka. Mereka dapat tinggal di sana dan menjadi tuan master laut. Hanya satu hal saja, setelah menjadi spirit master laut, mereka tidak bisa pergi. Ini adalah aturan Pulau Dewa Laut. Setelah Tang San memahami semuanya, Tang San pun berpamitan kepada Grandmaster untuk segera kembali ke sekte Tang dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya sebelum keberangkatannya menuju Pulau Dewa Laut. Sekembalinya Tang San di markas sekte Tang, Tang San pun langsung menggelar rapat kabinet dengan seluruh jajaran dan ketua sekte Tang. Tang San pun membuka rapat dengan bertanya kepada Titan, sedang sibuk apa ketua Laugo sehingga tidak hadir di sini. Titan pun tersenyum dan menjawab, Laugo, lelaki tua itu sangat terobsesi membuat senjata rahasia. Hari-hari ini dia benar-benar tidak memperhatikan masalah luar. Dia hanya fokus membuat senjata rahasia. Tang San pun mengangguk, lalu berbalik arah ke semua orang dan berkata, tak lama lagi proyek produksi pertama senjata rahasia sekte Tang akan selesai. Adapun saya mengumpulkan para tetua di sini karena ada sesuatu hal yang akan saya bicarakan. Baru saja saya mengunjungi Grandmaster dan membicarakan kami Shrek Seven Devils yang telah mencapai kemacetan sampai tingkat tertentu dan agar terus maju kami perlu mengambil rute alternatif. Saya berencana untuk sementara waktu akan meninggalkan sekte Tang kepada Anda para tetua dan saya akan pergi ke suatu tempat untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Tidak hanya saya yang akan pergi, Rongrong, Oscar, dan Ma Hongjung semua akan pergi bersamaku. Badak tua berkata, berusaha keras untuk berkultivasi adalah hal yang baik. Namun, Master Sekte, berapa lama Anda akan pergi? Tang San menjawab, berapa lamanya? Aku belum bisa memastikannya. Yang pasti kebutuhan logistik sudah dipenuhi oleh Rongrong dan Oscar. Aku juga sudah meminta Kaisar dan Ning Fengzi untuk menjaga Sekte Tang. Kini yang Wudi bicara, Ketua Sekte. Jika Anda pergi, serahkan sekte Tang kepada kami. Di mana sekte Tang berada, kita juga berada. Titan berkata,
Ketua sekte, kami mengerti Anda akan berkultivasi untuk tumbuh lebih kuat dan bersaing dengan spirit hall di masa depan. Namun, Anda tidak bisa melupakan itu. Sebagai penguasa sekte Tang, tanggung jawab besar ada pada Anda. Sekte Tang tidak bisa menjadi naga tanpa kepala terlalu lama. Tang San pun mengangguk. Aku mengerti atas semua perhatian para tetua sekte Tang. Saya percaya Anda semua memahami betapa kekuatan besar yang dimiliki Spirit Hall dan kita berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Oleh karena itu, sekte Tang membutuhkan kekuatan. Kita generasi muda harus tumbuh dengan cepat. Saya yakin bahwa apapun bahaya yang akan kami hadapi selama perjalanan, kita pasti akan kembali dengan selamat. Rapat besar sekte Tang pun telah selesai dan mereka kembali pada aktivitas masing-masing.